Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Fate of the Furious. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film dimulai di Kuba, di mana Dom dan Letty melakukan perjalanan untuk merayakan bulan madu mereka. Sesampainya di sana, mereka memeriksa mobil yang memiliki mesin perahu di dalamnya. Tiba-tiba, sepupu Dom, Fernando, diminta agar mobilnya ditarik oleh seorang pria bernama Raldo. Fernando mencoba untuk membujuk Raldo agar tidak menarik mobilnya, tetapi dia mengingatkan Fernando betapa berhutangnya dia untuk mendapatkannya. Dom kemudian melangkah untuk membela sepupunya dan menjadi kesal saat Raldo berbicara pada Letty. Dom menantang Raldo untuk balapan jalanan. Jika dia menang, dia mendapatkan mobil Raldo, tetapi jika Raldo yang menang, dia mendapatkan mobil Dom Impala. Raldo pun setuju. Dom kemudian memodifikasi mesin mobil Fernando dengan sesuatu. Balapan dimulai, Raldo mengalahkan Dom sampai Dom menyalakan bahan bakar dan mengirim mobil itu melayang di jalanan. Salah satu anak buah Raldo mencoba menyabotase Dom dengan melemparkan sepeda motornya ke depan mobil Dom, tetapi Dom tetap melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba mesin Dom terbakar saat Dom semakin cepat. Dom berhasil melewati garis finish terlebih dahulu, tetapi dia melompat keluar dari mobil yang terbakar saat mobil itu terbang ke sungai. Kerumunan orang mengelilingi Dom dan Raldo saat mereka melangkah ke satu sama lain. Raldo mengeluarkan kunci mobilnya dan menawarkannya kepada Dom, bersama dengan rasa hormatnya. Dom menyuruh Raldo untuk menjaga mobilnya, karena rasa hormatnya sudah cukup baik. Dom meminta maaf kepada Fernando tentang mobil tersebut dan memberinya kunci Impala, yang menurut Dom, lebih cocok untuk Fernando. Kerumunan bersorak. Saat Dom sedang berjalan, dia melihat seorang wanita bernama Ciper yang sedang memperbaiki mobilnya. Dom menawarkan bantuan, tapi Ciper kemudian menyebutnya dengan nama panggilan. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin Dom bekerja untuknya. Dia mengeluarkan telepon dan menunjukkan sesuatu kepadanya, lalu meninggalkan dia tanpa pilihan. Beralih ke Hobbs yang sedang memberikan pidato kepada tim sepak bola perempuan yang dia latih. Dia melatih tim putrinya dan mencoba membuat mereka kuat saat mereka melawan tim lawan. Seorang agen bernama Alan, mendekati Hobbs dan memberitahunya di EMP di Berlin telah terdeteksi dengan potensi dapat mematikan jaringan listrik di seluruh kota. Hobbs setuju dengan pekerjaan itu, tetapi hanya setelah putrinya mencetak gol. Dia kemudian menelpon Dom untuk mengumpulkan tim dalam pekerjaan itu. Dom dan Hobbs pergi ke Berlin bersama Letty, Tej, Roman, dan Ramsey. Mereka berhasil mendapatkan EMP, tetapi sejumlah preman mengejar di belakang mereka. Mereka mengalahkan preman dengan bola perusak yang dibantu Tej. Ketika mereka sudah cukup jauh, mereka berpisah. Hobbs berkendara di sebelah Dom dan berterima kasih atas bantuannya, dan menawarkan bir saat semuanya selesai. Dom tidak mengatakan sepatah kata pun hingga kemudian menabrak truk Hobbs, yang menyebabkan dia jatuh. Dom mengambil EMP dan meninggalkan Hobbs untuk ditangkap dan memberitahu yang lain, bahwa Dom telah menjadi pengkhianat. Hobbs dikurung di penjara yang sama dengan Deckard Shaw, dengan sel mereka tepat di seberang satu sama lain. Sebelum dibawa ke selnya, Hobbs bertemu dengan Frank Petty, dan partner barunya Eric Reisner, yang kemudian dijuluki Little Nobody. Tuan Frank tidak ingin membantu Hobbs dan juga sebaliknya, tetapi Hobbs tidak terlalu mempercayainya. Ketika Little Nobody menyebut putri Hobbs, Hobbs menahan pria itu ke dinding sampai Mr. Nobody menenangkannya. Tim lainnya bersembunyi di garasi, dan masih tidak percaya bahwa Dom mengkhianati mereka. Ketika Ramsey mempertanyakan kesetiaan Dom, Letty membelanya dan mengingatkannya bahwa jika bukan karena dia tidak akan hidup. Di penjara, Hobbs dan Deckard berdebat sebelum Mr. Nobody membuka pintu sel Hobbs secara otomatis. Para penjaga datang untuk mengembalikan Hobbs, tetapi Deckard meraih satu penjaga dan menggunakan tongkatnya untuk melarikan diri dari selnya sendiri sebelum membebaskan semua tahanan lainnya. Hobbs dan Deckard kabur melawan penjaga dan narapidana. Keduanya kemudian bertemu dengan Mr. Nobody. Hobbs dan Deckard bergabung dengan tim lainnya di Nobody's Haki saat mereka diberi pengarahan tentang Ciper. Deckard mengenalnya karena dia merekrut saudaranya Owen untuk mencuri Nightshade, dan juga terlibat dalam mendapatkan Mos Jakande untuk mencuri sistem pengawasan The God's Eye. Kemudian mereka menyusun rencana untuk menemukan Dom. Roman menyarankan agar mereka menggunakan mata Tuhan untuk menemukan Dom. Saat Tej mencoba melakukannya, mereka mendapat sinyal dari seluruh dunia. Setelah memindahkan area yang paling tidak mungkin, mereka tertinggal di satu lokasi tepat di gedung tempat mereka berdiri. Sebuah ledakan meledak dan menjatuhkan semua orang.
Dom dan Chipper masuk dan mencuri mata Tuhan. Saat mereka berjalan pergi, Letty memanggil Dom dan bertanya apakah dia benar-benar akan meninggalkan keluarganya. Dom tidak mengucapkan sepatah kata pun, lalu Chipper menghampirinya dan menciumnya di depan Letty. Di tempat persembunyian mereka, Dom bertanya pada Chipper mengapa dia menciumnya. Dia mengatakan itu semua tentang pilihan yang mereka buat, dan dia tidak memilih untuk menolaknya bahkan dengan Letty menontonnya. Dom kemudian mengetahui alasan sebenarnya dia bekerja dengan Chipper, karena untuk menjaga mantan istrinya yang menjadi tahanan bernama Elena, bersama putranya yang tidak pernah diketahui Dom. Elena membawa anak laki-laki itu untuk menemui Dom dan menyuruhnya memanggil Markus, tapi itu hanya nama tengahnya karena dia ingin Dom memilih nama depannya. Kemudian Chipper memberikannya pistol, dan memberinya pilihan untuk menembaknya, tapi Chipper memperingatkan Dom bahwa mereka sedang diawasi, dan jika dia menarik pelatuknya, anak buahnya akan menyerbu dan membunuhnya ditambah Elena dan Markus. Dom tidak punya pilihan selain mengembalikan pistol ke Chipper. Misi Chipper berikutnya mengirim Dom pergi ke New York untuk membeli sepak bola nuklir dengan kode peluncuran dari Duta Besar Rusia. Dom berhenti dan memberitahu Chipper bahwa mobilnya macet. Mengetahui hal itu, dia memperhatikannya, dan Dom berhasil melarikan diri dari tempat itu untuk pergi mengunjungi Magdalene Shaw, ibu dari Owen dan Deckard. Meskipun mengetahui apa yang Dom lakukan pada kedua putranya, Dom mendekatinya untuk meminta bantuan, dan memohon padanya sebagai orang tua. Dom pun berhasil kembali ke mobil sebelum Chipper menyadari dia pergi. Para tim mengejar Dom di kota. Chipper dan anak buahnya meretas hampir setiap mobil di kota dan mengendalikan mereka, menyebabkan mereka semua mengemudi sendiri dan menabrak mobil lain. Dia bahkan membuat mobil mengemudi sendiri dari garasi parkir yang tinggi sehingga mobil berjatuhan ke tanah. Hal ini dilakukan untuk menghentikan limusin duta besar sehingga Dom bisa mengambil bola. Dia mengancam akan meledakkan limusin kecuali mereka menyerahkannya. Para kru mengejar Dom dan mencoba membawanya menggunakan kait. Dom berhasil menarik mereka semua dan menghindarinya, dan dia juga menembak mati Deckard ketika mereka saling berhadapan. Letty mengejar Dom sendiri dan mencoba mengingatkannya bahwa dia mencintainya. Rhodes kemudian menangkap Letty dan hampir menembaknya, tetapi Dom mengangkat senjatanya ke arah Rhodes. Letty pun melepaskan kopernya, dan mereka pergi. Sekembalinya ke persembunyian, Chipper mengungkapkan kekecewaan pada Dom yang hampir membiarkan Letty pergi. Dia membawa Markus dan mengancam Dom, sementara itu Elena diikat dan mulutnya ditutup selotip. Dom tidak berdaya saat dia melihat Rhodes mengeksekusi Elena dengan darah dingin, dan Markus mulai menangis setelah mendengar tembakan keras. Di misi terakhir Chipper mengirim Dom ke Islandia untuk mengendalikan kapal selam perang yang besar. Para tim melanjutkan perjalanan ke Islandia dengan mobil yang diberikan kepada mereka oleh Tuan dan Little Nobody. Dom menggunakan EMP untuk menembus pertahanan. Sementara itu, di pesawat yang dia naiki, dia tidak menyadari bahwa pesawat tersebut telah dibajak oleh Deckard dan Owen. Seperti yang kita lihat dalam kilas balik, sejak Dom pergi mengunjungi Magdalena, dia mendapat bantuan dari Raldo untuk tidak menonjolkan diri. Setelah dia menembak Deckard dan memalsukan kematiannya, Deckard dijemput oleh Leo dan Santos sebelum Magdalena menghidupkan Deckard kembali. Owen pergi ke arah pilot sementara Deckard dengan aman membawa Markus. Deckard menghubungi Dom, dan kini Dom tidak punya alasan lagi untuk terus bekerja dengan Chipper. Rhodes siap menembak tim, tetapi Dom menghalanginya membuat peluru itu meleset. Dom kemudian keluar membanting Rhodes ke mobilnya dan mematahkan lehernya sebagai balasan untuk Elena. Dia juga memberitahu Chipper bahwa putranya aman dan dia tidak akan bekerja dengannya lagi. Chipper mengambil kendali kapal selam saat anak buahnya mengejar tim. Dom kemudian datang untuk menyelamatkan, dan menabrak salah satu Van Antek yang menyebabkannya menembakkan rudal ke preman lainnya, membiarkan tim tahu bahwa Dom sudah kembali. Roman, yang mengambil Lambo, mulai meluncur ke Aires. Tej mengeluarkannya dengan mengaitkannya ke pintu depan dan menarik Roman keluar. Roman menggunakan pintu untuk membanting para penjahat yang mengendarai mobil salju sebelum menembak mereka. Dia dijemput oleh Hobbs. Chipper kemudian meluncurkan torpedo dari kapal selam ke tim. Hobbs keluar dan berhasil memindahkan torpedo dengan tangannya sendiri dan mengirimkannya ke salah satu van penjahat. Chipper kemudian meluncurkan rudal pencari panas ke tim, namun Dom menyuruh mereka berpisah saat mengikutinya sehingga dia bisa mengendarainya kembali ke kapal selam. Dia melompati mobil di atas kapal selam dan menyebabkan misil mengenai kapal selam, meledakkannya secara spektakuler. Dom melompat keluar dari mobilnya karena terbakar. Ledakan itu hampir menghantamnya sampai tim mengelilingi dan melindungi Dom dari api. Deckard menemukan Chipper di pesawatnya setelah dia mengetahui kapal selamnya dihancurkan.
Dia melompat keluar dari pesawat dengan parasut dan memaksa Deckard untuk tetap di belakang saat dia menangkap Markus sebelum dia jatuh dari pesawat. Dom dan Letty kemudian bersatu kembali dan berciuman. Dom dan kru kembali ke rumah, menjadi satu keluarga yang utuh lagi. Tuan memberitahu Hobbs bahwa Chipper masih berkeliaran dan dikabarkan terlihat di Athena. Dia dan Little Nobody menawarkan Hobbs pekerjaannya kembali, tetapi dia memutuskan ingin istirahat dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan putrinya. Deckard kemudian tiba dan membawa Markus ke Dom. Keduanya memiliki rasa hormat yang baru ditemukan satu sama lain, semua orang duduk di meja bersiap untuk makan, namun sebelum itu, Dom memperkenalkan putranya kepada semua orang yang dia beri nama Brian. Dom kemudian duduk bersama yang lainnya untuk mengucap syukur.